Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Cirebon Mengaji, Mengundangkan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Oke pemirsa, pada episode kali ini kita akan mengangkat sebuah tema berjudul Zakat Penghasilan. Di sini telah hadir bersama kita semua Ketua Basnas Kabupaten Cirebon bersama Kiai Ahmad Zaini Dahlan. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. 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 Kita juga sudah bersama santri putri Pondok Pesantren Khas Kempek. Gimana? Puasa alhamdulillah lancar? Alhamdulillah Lancar. Dan pemirsa di rumah, kami doakan senantiasa sehat dan lancar puasanya. Pada tema kali ini yaitu zakat penghasilan, yang merujuk pada Quran surat Al-Baqarah ayat 267 sampai 269. Bagi pemirsa di rumah yang ingin mengikuti atau bergabung bersama kami, silahkan membuka Al-Qur'annya masing-masing. Dan berikut akan kami lantunkan oleh santri Pondok Pesantren Khas Kempek Putri beserta terjemahannya. Monggo silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wala yammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu yang keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 267 sampai 269. Masya Allah, lantunan ayat suci Al-Quran yang begitu merdu dengan ciri khas murotal kempekan. Oke pemirsa, kita akan break sebentar. Setelah pesan-pesan berikut ini,
Tetap di Cirebon Mengaji, Mendengarkan kembali Maghrib Mengaji. persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih masih bersama kami di program Cirebon Mengaji, Mendengarkan kembali Maghrib Mengaji. persembahan dari Basnas Kabupaten Cirebon. Monggo dipersilahkan untuk Kang Ahmad Zaini menjelaskan isi kandungan tema tersebut. Terima kasih anak-anakku sekalian dan para pemirsa RCTV Langka Padane. Zakat penghasilan atau lebih dikenal dengan sekarang dengan zakat profesi adalah merupakan yang pada awalnya merupakan isu yang sempat kontroversial ya, karena memang istilah zakat profesi atau penghasilan ini baru muncul di abad-abad modern ini, karena dulu memang praktek zakat dari penghasilan seseorang dari dari profesi seseorang itu belum begitu membudaya. Kita hanya banyak mengenal zakat itu dari pertanian, dari peternakan dan lain sebagainya. Tapi zakat dari penghasilan seseorang memang sesuatu yang dari sejak semula sudah diperselisihkan oleh para ulama. Begitu juga dengan zakat profesi. Nah, dengan adanya era modern ini, sehingga penghasilan yang diterima oleh seseorang bisa bersifat rutin, yaitu dengan melalui gaji yang bisa diterima rutin oleh seorang pegawai, ya, baik itu dari pemerintah atau dari profesi tertentu seperti kedokteran dan lain sebagainya, itu kan bisa dipastikan bahwa penghasilannya akan rutin setiap bulannya, kemudian diakumulasikan setiap tahun, ternyata sudah mencapai nisab dan lain sebagainya. Maka kemudian para ulama kembali berdiskusi, berijtihad dan lain sebagainya, sehingga kecenderungan para ulama akhirnya mewajibkan apa yang disebut sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan ini. Nah, dalil yang digunakan adalah ayat yang baru saja dibacakan oleh anak-anakku sekalian, yaitu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah atau nafahkanlah dari hasil apa yang menjadi usaha kamu yang baik-baik. Ini sudah secara jelas ya, ada perintah untuk kita berinfak. Berinfak itu berarti mengeluarkan bagian dari hasil usaha kita. Nah, oleh para ulama kontemporer mengatakan bahwa itu adalah merupakan dalil dari kewajiban berzakat profesi. Nah, terlebih lagi zakat profesi ini semakin terkenal, dan kemudian di dalam konteks Indonesia, zakat profesi ini sudah menjadi keputusan MUI bahwa salah satu sumber pendapatan yang bisa dizakati adalah dari penghasilan seseorang. Kemudian fatwa MUI itu diadopsi oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2011. Di sana dicantumkan salah satu zakat yang wajib ditunaikan oleh orang-orang muslim yang mampu adalah zakat penghasilan, yang di dalamnya zakat profesi itu. Dan itu kemudian dijelaskan melalui keputusan kementerian dan lain sebagainya. Sehingga dengan ditetapkannya di dalam undang-undang, maka sesuatu yang sebelumnya menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat itu sudah dianggap tidak ada kontroversi lagi, karena ada satu kaidah fikih yang menyebutkan hukmul imam yarfa'ul khilaf. Jadi keputusan penguasa yang dalam hal ini dituangkan dalam undang-undang tentang pengelolaan zakat itu dapat menghilangkan perselisihan di antara para ulama. Jadi yang menjadi acuan dan standar
dalam hukum zakat profesi atau zakat penghasilan adalah ya yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut, dan itu termasuk salah satu sumber zakat yang harus dikeluarkan oleh orang-orang Islam yang mampu. Demikian kontroversi tentang zakat penghasilan. Jadi anak-anakku sekalian, kita sudah sepakat bahwa zakat penghasilan dan zakat profesi adalah sesuatu yang wajib ditunaikan. Demikian. Luar biasa sekali penjelasan dari Kiai Ahmad Zaini ini. Monggo untuk para santri, apakah ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Eva Zakatul Munawaroh. Izin bertanya pada Pak Kiai, bagaimana nisab dan kadar zakat yang dikeluarkan dalam zakat penghasilan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apabila kita melihat ayat yang baru dibacakan oleh anak-anakku sekalian tadi, memang di situ disertakan zakat dari hasil usaha yang baik-baik, dan kemudian zakat juga dari hasil mimma akhrajna lakum minal ardh, dari hasil bumi. Sehingga pada awalnya dan itu juga diadopsi oleh keputusan Kementerian Agama bahwa zakat penghasilan itu disamakan dengan zakat padi. Berapa nisabnya? Nah, nisabnya adalah apabila zakat padi itu kan sekitar 560 kg ya. Tapi kemudian hukum juga berubah dan hasil istiad juga berubah. Akhirnya kemudian disepakati bahwa zakat profesi atau zakat penghasilan ini dihitung dengan emas. Acuannya adalah emas, yaitu senilai 85 gram emas. Jadi zakat orang yang mempunyai penghasilan mencapai 85 gram emas dalam 1 tahunnya, maka itu sudah mencapai nisab dan wajib untuk berzakat. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah sebagaimana juga zakat emas, yaitu 2,5% dari kekayaan yang dimiliki. Sebentar Pak Kiai, Yap. kita jeda terlebih dahulu. Setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di program kami Cirebon Mengaji, Mendayakan kembali Maghrib Mengaji. persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih masih bersama kami di program Cirebon Mengaji, Mendayakan kembali Maghrib Mengaji. persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Monggo Pak Kiai untuk melanjutkan jawaban. Terima kasih. Jadi sekarang sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa zakat penghasilan itu adalah nisabnya senilai 85 gram emas, dan kadar yang harus dikeluarkan adalah 2,5%, atau dalam bahasa Fathul Qoribnya rubul usyur ya, 1/4/10-nya dari harta yang dimiliki. Nah, kalau misalnya kita hitung dalam konteks sekarang ini berdasarkan surat keputusan dari Ketua Basnas RI mengatakan bahwa mereka yang punya penghasilan dalam setahunnya mencapai sekitar 70 juta ya, atau kalau dibulankan ya, di per bulan yang 70 juta itu kalau diperbulankan berarti sekitar mereka yang punya penghasilan setiap bulannya itu mendekati 7 juta atau 7 juta lah kalau digenapkan, maka dia sudah berkewajiban untuk menunaikan zakat penghasilan. Berapa yang harus dikeluarkan? Berarti 2,5% dari 7 juta itu. Dan itu bisa dikeluarkan setiap bulannya ketika menerima gaji atau menerima honor. Mereka yang punya honor atau gaji pemasukan dalam setiap bulannya mencapai 7 juta, maka dia bisa setiap bulannya mengeluarkan 2,5% dari penghasilannya itu, dari total penghasilannya itu. Dan ini kenapa per bulan, tidak menunggu setahun? Ini juga masuk dalam kategori zakat yang disegerakan, takjilus zakat ya, pembayarannya kan seharusnya zakat itu tetap saja pembayarannya ya di akhir tahun ya, setelah mencapai masa haul. Akan tapi untuk mempermudah karena penghasilannya bersifat bulanan, oleh karena itu zakat bisa dikeluarkan secara bulanan juga sesuai dengan penghasilannya.
Jadi ini termasuk bagian dari pembayaran zakat yang disegerakan. Jadi kalau misalnya 7 juta, berarti 2,5%-nya tinggal hitung sendiri berapa kira-kira itu dikeluarkan setiap bulan, sehingga ketika sudah 1 tahun maka pembayaran zakat yang memang wajib dibayarkan oleh yang bersangkutan sudah terlaksana dengan baik. Nah, itulah tentang zakat penghasilan. Saya kira memang ada cara menghitungnya sendiri dan bisa dikonsultasikan ke Basnas Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Nah, kira-kira kesimpulan yang kita dapat kami tarik pada episode kali ini itu seperti apa? Jadi kewajiban berzakat itu adalah kepada harta-harta yang sifatnya produktif dan setelah mencapai 1 nisab, ya salah satu kewajiban yang sudah disepakati oleh ulama dan itu sudah dituangkan dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat nomor 23 tahun 2011 adalah zakat penghasilan, yang memasukkan di dalamnya adalah zakat profesi itu. Jadi penghasilan atau pendapatan kita yang kita dapatkan dari profesi kita, baik itu sebagai aparat sipil negara atau mungkin dari pengacara atau dari guru, sepanjang itu merupakan profesi dan menghasilkan pendapatan yang dalam 1 tahunnya mencapai tadi harga nilai emas 85 gram, memang harga emasnya fluktuatif, jadi biasanya ditentukan setiap tahun, maka yang bersangkutan sudah wajib mengeluarkan zakat penghasilan. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Dikeluarkannya adalah 2,5% dari penghasilannya. Dikeluarkannya tidak harus menunggu 1 tahun, akan tapi bisa dipercepat menjadi setiap bulan untuk mempermudah pembayaran zakat. Demikian barangkali kesimpulannya. Terima kasih. Oke pemirsa, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini, seperti perhitungan zakat yang harus dikeluarkan dan lain-lain. Tibalah saatnya di penghujung acara. Tetap saksikan program Cirebon Mengaji, Memudayakan kembali Maghrib Mengaji. persembahan Basnas Kabupaten Cirebon selama bulan suci Ramadan pada pukul 3 sore hanya di RCTV Langka Padane. Saya Nuzhatul Ilawa pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji dan indahnya berbagi.